Cara saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral adalah yang pertama dengan mengamati proses belajar mengajar di sekolah, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Kemudian yang kedua, saya meminta laporan dari wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kemudian dari ketua OSIS, dan juga dari guru BK, dan bahkan dari seluruh guru mata pelajaran apabila ada terindikasi terjadinya kasus yang merupakan dilema etika. Pengambilan keputusan di sekolah untuk kasus jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka dilakukan oleh kepala sekolah setelah mempertimbangkan baik buruknya dan juga setelah dari hasil diskusi bersama wakil kepala sekolah atau guru yang terlibat dalam kasus tersebut. Langkah yang dilakukan selama ini sebelum mengambil keputusan, yang pertama adalah mengidentifikasi kasus yang ditemukan. Kemudian yang kedua, mencatat atau mengagendakan kasus tersebut untuk kemudian dibahas. Yang ketiga, mendiskusikan kasus-kasus tersebut kepada guru yang bersangkutan, kemudian juga berdiskusi bersama para wakil kepala sekolah, mungkin juga wali kelas ataupun guru BK, bagaimana mengatasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Yang terakhir, hasil diskusi juga akan memutuskan apa yang harusnya dilakukan dalam mengatasi kasus tersebut. Berkomunikasi dengan baik melalui diskusi ataupun musyawarah bersama para wakil kepala sekolah, wali kelas, dan juga guru BK ataupun guru yang mungkin terlibat dalam kasus tersebut adalah hal yang saya anggap cukup efektif dalam pengambilan keputusan. Yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah data yang diperoleh terkadang kurang akurat karena kadang-kadang yang bersangkutan yang terlibat dalam kasus dilema etika itu tidak menyampaikannya dengan jelas atau masih segan atau bahkan masih takut untuk membahas kasus tersebut. Ketika terjadi kasus dilema etika, maka saya berupaya menyelesaikan di tempat secara langsung. Tapi apabila belum bisa diselesaikan saat itu juga, maka dijadwalkan pada tanggal atau hari yang ditentukan.
Faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan yang selama ini ada, yaitu saya melibatkan orang-orang tertentu, wakil kepala sekolah tentu saja, kemudian guru BK, dan wali kelas yang lebih paham apabila kasus dilema itu menyangkut siswa. Pembelajaran yang dapat saya ambil dari pengalaman dalam melakukan keputusan dilema etika adalah sebaiknya pengambilan keputusan tidak dilakukan sendiri oleh kepala sekolah, tetapi keputusan itu diperoleh setelah hasil dari diskusi ataupun curah pendapat dengan orang lain yang dianggap mampu ikut serta dalam memberikan keputusan terbaik. Misalnya para wakil kepala sekolah, wali kelas, guru BK, atau orang lain. Sehingga keputusan itu nanti akan memberi manfaat dan setidaknya mengurangi dampak yang tidak diinginkan. Dengan cara mengetahui latar belakang masalah yang terjadi di dalam sekolah, sehingga sebelum melakukan identifikasi kasus, maka saya terlebih dahulu harus mengetahui apa latar belakang kasus tersebut bisa terjadi. Dengan mengetahui latar belakangnya, baru bisa diselesaikan satu persatu masalah-masalah yang terkait dengan norma-norma yang atau etika-etika yang terjadi di dalam sekolah. Cara melihat apa masalah tersebut, jika memang permasalahannya terjadi di sekolah tersebut cukup berat, maka konsekuensi yang diambil cukup berat juga. Sebaliknya, jika permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan mudah, maka permasalahan yang terjadi bisa diselesaikan dengan cara yang mudah juga. Contohnya, misalnya ada anak-anak yang melanggar etika yang sifatnya masih ringan, maka bisa diselesaikan dengan cara menasehatinya. Sebaliknya, jika terjadi di sekolah permasalahan etikanya atau moralnya tidak bisa diselesaikan dengan cara mudah, maka bisa diberikan sanksi dengan memanggil orang tua atau memberikan skorsing seperti itu. Prosedurnya yaitu dengan melakukan pembinaan secara rutin. Setelahnya baru dibuat keputusan berupa peraturan-peraturan yang tidak boleh dilanggar, baik itu oleh guru maupun siswa. Kemudian dilanjutkan lagi dengan proses pelaksanaan program. Kemudian apabila ada beberapa program yang tidak terlaksana, maka dilakukan evaluasi. Jika hasil dari evaluasi tersebut tidak ada perubahan, maka dilakukan perbaikan kembali terhadap peraturan-peraturan tersebut. Setelah ada yang melanggar peraturan-peraturan tersebut, maka dilakukan proses tindakan yang melibatkan orang tua ataupun koordinasi dengan orang tua untuk mencari solusi bagaimana peraturan atau program yang sudah dijalankan tersebut tidak dilanggar oleh siswa. Begitu juga dengan peraturan-peraturan yang melibatkan dengan guru.
Dalam pengambilan keputusan, terlebih dahulu saya melakukan menelaah terhadap keputusan yang harus saya terapkan. Artinya ditelaah dulu, kemudian juga dipertimbangkan apakah keputusan tersebut nanti bisa menjadi langkah perubahan untuk sebuah pelaksanaan program di sekolah. Kemudian jika sudah proses menelaah, kemudian maka keputusan tersebut bisa langsung dilakukan bagi sekolah. Artinya keputusan diambil ketika sudah dalam proses menelaah atau sudah masuk dalam proses pengkajian yang mendalam. Artinya keputusan tidak bisa dilakukan secara spontan karena ini menyangkut dengan maju atau tidaknya sebuah lembaga pendidikan. Tantangan dalam pengambilan keputusan yaitu konsekuensi dari sebuah keputusan, karena dalam proses pengambilan keputusan pro dan kontra itu ada, apalagi keputusan tersebut melibatkan orang tua. Artinya tidak semua orang tua mau menerima keputusan yang kita ambil atau yang kita pilih. Artinya kita harus bisa menerima konsekuensi dari keputusan tersebut. Dalam menyelesaikan kasus, saya selalu menyelesaikan di tempat. Artinya setiap kasus atau setiap permasalahan harus diselesaikan dengan cepat, dengan cara yang baik, musyawarah, kemudian juga tidak saling menjustifikasi satu sama lain. Artinya ada balance atau keseimbangan antara permasalahan yang satu dengan permasalahan yang lain. Bagi saya, semakin cepat permasalahan tersebut diselesaikan, maka semakin baik juga proses penyelesaian kasus tersebut. Artinya tidak boleh ditunda-tunda, bagaimanapun caranya, bagaimanapun beratnya kasus tersebut, penyelesaian tercepatlah hal yang paling baik. Ya, tentu saja ada yang mempermudah atau membantu saya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, ya, karena saya melibatkan pengawas, melibatkan yayasan, kemudian juga melibatkan guru, bahkan terkadang saya juga melibatkan orang tua dalam menyelesaikan berbagai masalah atau berbagai kasus yang ada di kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari hasil jawaban-jawaban saya dalam permasalahan dilema etika ini, memang untuk proses dalam membina etika ini tidaklah mudah, karena butuh waktu, butuh kerjasama, butuh koordinasi yang baik, kemudian butuh juga program-program yang baik dari sebuah lembaga pendidikan. Artinya dalam proses pelaksanaan untuk dilema etika ini tentu saja membutuhkan waktu, tidak bisa instan, dan itu juga harus bisa dilaksanakan dengan baik, diterapkan dengan baik oleh semua stakeholder yang ada di sekolah.